Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Ramadan. NIM saya 2023.0029. Di sini saya akan menjalankan suatu codingan dari modul praktikum Big Data yaitu Hugging Face. Di sini juga ada beberapa tugas yang akan saya jelaskan semuanya satu persatu. Oke, kita mulai. Yang pertama di sini ada pip install QTransformer Dataset Tools, yaitu untuk digunakan menginstal library yang bakal saya gunakan di codingan kali ini. Sini ada transformers, yaitu digunakan untuk memanggil model artificial atau intelligence AI atau large language model atau LLM yang sudah dilatih oleh Hugging Face. Lanjut, di sini ada load dataset IMDb, artinya untuk mengambil dataset IMDb. Lanjut, di sini juga ada from dataset import load dataset ini, yaitu untuk menjalankan kode atau mengimport fungsi load dataset dari library dataset. Fungsinya supaya kita bisa mengambil dataset dari Hugging Face tersebut. Lanjut, di sini ada print. Fungsinya untuk menampilkan tulisan kepada pengguna bahwa dataset sedang dimuat. Lanjut, di sini ada dataset load dataset atau yang ini. Yang ini. Ini adalah codingan yang paling penting. Fungsinya yang pertama load dataset. Fungsinya untuk mengambil dataset dari Hugging Face. Lalu ada IMDb. Nah, dataset ini berisi review film. Lalu ada split sama dengan train. Ini untuk mengambil data bagian training. Lalu ada streaming through. Ini yang membuat praktikum menjadi big data. Lanjut, bentar. Oke, lanjut, di sini ada dataset shuffle. Ya, di sini fungsinya untuk mengacak urutan data. Jadi kenapa diacak? Supaya contoh data yang diambil itu tidak selalu urutan pertama. Oke, lanjut ada sheet 42. Kalau sheet 42 ini digunakan supaya hasil pengacakan selalu sama. Misalnya data ke-10 dijalankan, tetap besoknya dijalankan lagi, itu datanya tetap sesuai, tetap 10 kayak yang sebelumnya. Oke, lanjut. Kita ke dataset tag 3. Fungsinya untuk mengambil 3 data pertama. Jadi hanya 3 data pertama yang kita ambil, karena kita hanya ingin melihat contoh datasetnya tersebut. Oke, kita lanjut for I example in enumerate example, yaitu untuk melakukan perulangan terhadap seluruh data yang kita ambil. Oke, kita lanjut. Itu ada print.
ini print data ke i plus 1 itu untuk menampilkan nomor data. Lalu juga ada print example ini untuk mengambil kolom teks. Lalu yang ditampilkan 150 karakter pertama. Lalu ada print label example. Ini untuk menampilkan label asli. Dan ini ya untuk hasilnya. Data ke-1, data kedua, dan data ketiga. Oke, kita lanjut. Di sini ada from transformer import Pivelin, yaitu untuk mengimport fungsi Pivelin. Jadi Pivelin digunakan agar kita tidak perlu membuat model AI dari awal. Lanjut ada ini classifier di bawah. Jadi kalau classifier ini untuk membuat AI yang sudah siap kita pakai. Lanjut ada sentiment analysis. Ini untuk memberitahu bahwa tugas model adalah analis sentimen. Bentar. Oke, ini untuk hasilnya. Model siap digunakan. Kita lanjut. Selesai. Untuk dataset SQL-nya yang tadi sama seperti yang tadi ya, yang ini. Lalu juga ini untuk menjalankan sentimen printnya. Sini ada batch list dataset tag 5. Jadi untuk mengambil 5 data. Lalu ada teks ada ini ya, teks ini for kali in batch untuk mengambil seluruh isi review. Jadi nanti hasilnya review 1, review 2 dan seterusnya. Lalu juga sini ada label. Sensual. Lalu di sini ada prediction classifier text. Kalau ini proses AI bekerja, jadi model membaca seluruh review dan kemudian menghasilkan prediksi tersebut. Lalu juga ada for I in range line text menghubungkan teks prediksi AI dan juga label AI. Lalu ada label asli menghubungkan angka menjadi tulisan. Ini untuk hasilnya.
data 1, data 2, dan sampai data 5. Oke, kita lanjut. Sebentar. Ini juga sama ya. Labelnya, formatting prediction-nya kayak tadi. Prediction. Ini untuk hasilnya, jumlah data, prediksi benar, sama akurasinya. Lalu di sini juga ada import time. Untuk ini untuk hasilnya 5 data, 50 data, dan 100 data. 5 data ada 3.045 detik, 50 data ada 32.795 detik, dan 100 data itu 51.543 detik. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari tugas. Seperti biasa, yaitu untuk awal kita harus menginstal library yang kita butuhkan. Sini juga saya sudah menjalankan tes tentang. Lalu lalu di sini ada from dataset, import load dataset. Jadi pada bagian ini tuh dilakukan bukan hanya import dataset, tapi juga import transformer. Jadi di bagian ini dilakukan import library agar fungsi-fungsi yang dibutuhkan agar dapat digunakan di dalam program. Oke, sini sudah saya jalankan juga library berhasil diimport. Kita lanjut untuk soal pertama, yaitu di sini ada dataset load dataset. Maaf. Kita coba jalankan lagi. Oke. Sini berhasil. Jadi pada bagian dataset load dataset ini dimuat dari Hugging Face. Fungsinya untuk berisi data yang akan dianalisis. Lanjut. Lalu di sini ada print dataset. Bagian ini untuk melihat struktur dataset yang berhasil dimuat. Oke, kita lanjut. Ini sudah saya coba jalankan juga data pertama sampai data 3. Di sini ada train data dataset for in range 3 print. Di bagian ini digunakan untuk melihat beberapa contoh data dari dataset. Jadi fungsinya agar kita mengetahui bentuk data yang akan diproses. Oke, kita lanjut. Di sini ada classifier sama dengan Vivalin. Itu ini dan model juga. Nah, pada bagian ini dibuat model artificial intelligence menggunakan Distilbert untuk melakukan analisis sentimen. Fungsinya untuk menentukan bahwa tugas model adalah mengklasifikasikan sentimen.
Nah, sini juga modelnya berhasil dimuat. Sebentar. Oke, model. Oke, kita lanjut. Sini soal kedua, ada jumlah data. Ntar kita jalankan ulang. Oke, berhasil jumlah data 5, jumlah data 50, dan jumlah data 100. Di sini ada pertama classifier text, jumlah data yang diminta, jumlah data, sini ada teksnya, start time. Sini ada start time, ini untuk mulai menghitung waktu. Lalu ada classifier, ini untuk model melakukan prediksi. Lalu juga ada end time, ini untuk mengakhiri perhitungan waktu. Dan juga ada end time, ini untuk mengakhiri waktu. Ini untuk melakukan prediksi. Oke, kita lanjut ke soal 3. Kita coba jalankan. Sebentar. Yang pertama di sini ada actual label. Ini berisi label ya, sebenarnya. Lalu juga ini seperti tadi ya, for in range 100 yang diminta untuk save range. Lalu ada actual labelnya seperti yang sudah saya jelaskan. Dan data juga sudah saya jelaskan. Oke, kita lanjut. Oke, prediksi berhasil atau selesai. Kita lanjut saja. Ini karena ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, lanjut. Sini akurasi model 41%. Ini ada beberapa yang kebanyakan sudah saya jelaskan ya, seperti aktualnya atau enggak, seperti actual label, prediction, apalagi sudah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.